Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya bincang-bincang masalah pendidikan. Ya, biasanya masalah matematika, ini masalah pendidikan ya di eh, tingkat dasar saja ya. Nah, waktunya nanti hanya sekitar 15 menit ya. Bapak, Ibu semuanya ya, Mbak-mbak, Mas-mas, adik, semoga semua sehat, ya, diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Terutama ini bagi orang-orang tua dan para guru. Dan juga tentu saja bagi para siswa yang berkenan mendengarkan, ya, semoga tambah ilmu. Dalam dunia pendidikan, itu saya fokuskan untuk prasekolah dan sekolah. Maksud saya prasekolah untuk kali ini di TK, PAUD, ya, dan yang lain seperti rumah belajar atau yang lain ada homeschooling atau yang tempat-tempat belajar informal maupun non formal, semuanya yang prasekolah, juga yang sekolah di sekolah dasar dan MI, ya sebenarnya juga untuk di SMP dan MTS, bahkan juga di SMA dan SMK dan MA, ya, untuk semuanya, untuk para siswa. Nah, ini gerakan para guru membantu para siswa. Ya, yang pertama, pendidikan itu untuk semua orang, ya, terutama anak-anak. Kalau dulu wajib belajar itu 12 tahun, dari SD 6 tahun, ya, SD atau MI 6 tahun, SMP atau MTS 3 tahun, SMA, SMK atau MA 3 tahun, 12 tahun. Nah, sekarang zaman berubah, zaman modern, ya, teknologi berkembang dengan pesat, peradaban berkembang, maka wajib belajar itu 13 tahun, mulai dari TK atau PAUD. Nah, ini juga bagus ya. Tentu saja yang TK atau PAUD itu sebut aja cara mengajarkannya itu tidak formal, tapi informal. Kalau matematika misalnya, itu mengenalkan matematika, tapi by design itu dengan sengaja guru menyisipkan, mengajarkan, integrasikan matematika dalam pelajarannya melalui bermain, melalui bernyanyi, melalui menggambar. Nah, menggambarnya itu bukan menggambar pemandangan saja, tetapi mungkin mewarnai, ya, mewarnai kalau ada angka ya mewarnai angka dan disebutkan dua, gitu. Ya sudah ada tulisannya tidak apa-apa. Sekarang anak-anak itu yang di rumah saja, yang di keluarga, anak-anak yang umur masih 2 tahun, 3 tahun itu kadang sudah diajari bilangan 1, 2, 3, 4 sampai 20 saja kadang bisa itu ya. Sampai 10, sampai 20. Ya, sudah bisa menyebut di TK atau di PAUD itu tinggal melanjutkan. Jadi eh, terintegrasi. Ya, seperti matematika itu menghitung melalui baris berbaris, ya, lalu mengurutkan ya mulai dari yang tinggi ke rendah, ya, dari rendah yang tinggi. Ya, ini mengurutkan itu bagian dari matematika itu, mengelompokkan, ya, kelompok-kelompok benda-benda yang berwarna merah, yang berwarna kuning itu mengelompokkan itu bangunan nantinya dalam yang disebut himpunan, dalam matematika disebut himpunan.
Ya, banyak hal yang bisa disisipkan para guru di PAUD atau di TK itu harus pandai-pandai menyisipkan pengetahuan matematika. Karena itu, para guru juga harus mempelajari matematika. Nah, kenapa matematika? Matematika itu sebagai dasar-dasar pokok berpikir, ya, pengetahuan dasar, sehingga semuanya harus belajar matematika. Ada matematika for all, matematika untuk semuanya, ya. Juga ada yang dalam pendidikan itu education for all, pendidikan untuk semuanya. Nah, lalu bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas? Ya. Nah, ini para guru harusnya membantu, ya, mengontrol para siswanya. Yang pertama, ya, apakah eh, mereka itu memperoleh makanan yang bergizi. Nah, ini penting juga. Tapi jangan dibebankan pemerintah saja. Kalau menurut saya ya keluarga ini mengontrol. Ya, ketika pertemuan dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan eh, wali murid, pertemuan rapat misalnya itu ditekankan. Jadi anak-anak itu diberi gizi yang baik di rumah, ya, supaya perkembangan pikirannya itu lebih bagus. Itu bukan seperti dulu zaman saya, zaman sulit, ya, ya seperti itulah masih kurang, ya, dalam hal gizi zaman kecil. Dan zaman sekarang itu gizi harus diperhatikan, dapat makan yang baik, ya. Kemudian juga budayakan, ya, budaya ini penting, budaya para siswa itu mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA itu ada yang derajat itu, ya, itu bangunnya itu yang pagi, ya. Sulit memang untuk membangunkan anak-anak itu pagi-pagi bangun, ya. Lalu jangan bangunnya itu sudah dekat sekali dengan mau sekolah, ya. Kemudian tentu saja beribadah. Beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam itu ya tentu saja sholat, zikir-zikir, mohon pada Allah untuk menjadi anak yang pandai dalam sekolah dimudahkan dan sebagainya itu diajari, ya. Kemudian juga eh, kalau waktu-waktu tertentu ya bisa olahraga lah sebentar gitu, ya. Itu mungkin di hari-hari yang tidak sibuk untuk persiapan ke sekolah, ya tentu masih ada mandi gitu, ya. Ada mandi, ada ini tidak urut, ya, gitu, ya. Jadi nanti tidak urut juga membaca. Nah, membaca ini budayakan, ya. Membaca memang betul juga mengaji, membaca Asmaul Husna, selawat itu mohon kepada Allah, ya, betul juga, Pak. Tahu dengan menurut agama masing-masing gitu, ya. Yang kalau di agama Islam ada membaca Asmaul Husna, baca selawat, ya, perbanyak baca selawat itu ya seharusnya memang. Tapi juga budayakan membaca. Membaca itu kalau punya buku semua itu dibebaskan membaca. Ada satu hari itu ada kebebasan membaca barang 10 menit itu baca baca, ya. Iqra gitu, dalam bahasa Arab Iqra bacalah. Dan dengan menyebut asma Tuhanmu, ya, Iqra, ya, dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Jadi bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita mohon ilmu kepada Allah. Tuh. Dengan cara membaca, jangan hanya mendengar saja. Jadi buku dibaca minimal. Itu kalau membaca itu kalau punya bukunya semua nanti diharapkan itu satu kelas itu punya buku yang sama mau dipinjami sekolah atau apa gitu. Lalu dibaca, yang lain mendengarkan juga bisa gitu, ya. Jadi yang penting ada kegiatan membaca, membaca belajar itu budayakan, tentu saja di perpustakaan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hanya dari HP saja, tapi betul-betul membaca buku, membaca, ya. Lalu juga di samping membaca, dilatih menulis. Ya, ini berkaitan, ya, dilatih menulis. Sekarang itu banyak para siswa tidak bisa menulis karena
menulisnya hanya pakai HP saja, ya. Komputer pun laptop sudah mulai ditinggalkan, ya. Pakai HP kalau buat WA, ya. Lalu bahasanya tidak bagus juga, ya. Tapi harus suka menulis di kertas tulisannya yang bagus. Karena tulisannya itu banyak yang tidak bagus anak-anak itu, ya. Karena gurunya juga sekarang juga gurunya harus membatasi juga, tidak lalu bermain HP saja, bukan hanya para siswanya, gurunya juga ada yang suka melihat dari HP saja, gitu ya, dari WA, dari ini baca ini, nah ini kurang bagus ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu ada perlu kemasyarakatan ya, masyarakat atau eh, anak-anak itu kadang-kadang diajak jalan-jalan ini ya, seperti di sini ada jalan ya, sekali-kali jalan-jalan, juga kerja bakti ya, supaya bisa eh, berinteraksi dengan lingkungan, kerja bakti tiap hari apa begitu ya. Dia dilatih mengumpulkan sampah, dibuang gitu ya. Ini seperti itu. Jadi ada berkomunikasi dengan masyarakat atau kunjungan ya ke panti-panti asuhan atau ke tempat-tempat produksi, katakan kayak pembuatan home industry itu ya, didatangi atau apa saja lah yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan. Ya, jadi itu ada hal-hal yang penting dilakukan ya. Juga harus malam hari juga jangan malam-malam kalau tidur gitu supaya bisa bangun pagi. Nah, ini disosialisasikan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru kepada para siswa dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi orang tua atau wali murid. Tuh, sehingga eh, terbantu ya, semuanya bergerak. Dan jangan lupa kalau malam itu juga eh, meskipun sedikit jangan banyak-banyak ya. Ya sedikit atau cukup gitu diberi PR supaya bisa belajar malam hari meski hanya 10 menit, meski hanya setengah jam, itu biasakan untuk belajar apa yang baru saja dipelajari diulangi lagi di rumah gitu. Ya untuk kelas-kelas rendah seperti di TK, PAUD dan juga di SD ya belum pada pemecahan yang soal-soal yang non rutin gitu istilahnya. Soal-soal yang untuk pemahaman saja sudah cukup ya, juga tergantung pada daerah masing-masing. Kalau yang sudah maju ya bisa saja yang non rutin. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas semuanya, para guru khususnya di TK, PAUD maupun di SD khususnya, ya disosialisasikan supaya terbangun education for all, quality education ya, pendidikan yang bermutu dan juga khususnya untuk matematika, matematika for all untuk semuanya. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.